Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulza, NIM 20102040111 dari lokal Tadris Biologi 3A. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai organisasi populasi dengan submateri yang pertama yaitu penyebaran populasi, yang kedua tipe interaksi negatif, persaingan, isolasi dan teritorialitas, yang ketiga tipe interaksi positif, komensalisme dan mutualisme. Terlebih dahulu kita membahas apa itu organisasi populasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Ekologiwan memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Baiklah, kita masuk ke submateri yang pertama yaitu penyebaran populasi. Perilaku penyebaran populasi merupakan gerakan individu atau anakan, biji, spora atau larva ke dalam dan keluar populasi atau daerahnya. Ada 3 bentuk penyebaran. Yang pertama, emigrasi yaitu gerakan keluar, yang kedua imigrasi gerakan masuk, dan yang ketiga migrasi yaitu gerakan datang dan pergi secara periodik. Penyebaran mempengaruhi bentuk pertumbuhan populasi. Beberapa individu baru secara tetap meninggalkan dan bergabung dengan populasinya. Dapat terjadi pula perpindahan secara massal. Hal ini terkait dengan sifat individu yang berkelompok dan tidak bisa berpisah, atau sifat ini disebut dengan fragility. Penyebaran massal merupakan alat untuk menduduki daerah baru. Penyebaran inter atau dispersial. Penyebaran individu dalam populasi dapat dibedakan dalam 3 pola: acak, seragam, bergelombok atau berkelompok. Pola penyebaran secara acak jarang ditemui di alam. Pola seragam didapat pada populasi dengan tingkat persaingan yang tinggi dan terdapat pembagian ruang yang sama. Sementara berkelompok merupakan pola yang paling umum dapat mendekati pola acak. Ukuran berkelompok dalam populasi cenderung tertentu, berpasangan, atau koloni. 2 metode yang digunakan untuk mengetahui pola penyebaran. Dengan membandingkan frekuensinya terdapatnya beberapa kelompok. Dengan metode Dise mengukur jarak antara individu dalam populasi. Pola penyebaran inter ini perlu diketahui untuk menentukan metode pengambilan sampel. Kita masuk ke submateri yang kedua yaitu tipe interaksi negatif, persaingan, isolasi, dan teritorialitas. Persaingan. Dalam artian yang luas, persaingan ditunjukkan pada pola interaksi antara organisme yang memperebutkan sesuatu yang sama. Persaingan ini dapat terjadi antara individu yang sejenis maupun antar individu berbeda jenis. Persaingan yang terjadi antara individu yang sejenis disebut dengan individu intraspesifik. Sedangkan persaingan yang terjadi antara individu yang berbeda jenis disebut individu interspesifik. Persaingan yang terjadi antara organisme tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan hidupnya. Dalam hal ini bersifat merugikan. Isolasi dan teritorialitas. Isolasi akibat dari persaingan antar individu dalam mendapatkan sumber daya yang ada atau antagonisme. Kelompok individu biasanya membatasi daerahnya untuk melakukan kegiatan. Daerah ini disebut home range atau daerah pengembaraan. Bila daerah ini dipertahankan secara aktif, maka disebut teritorial.
Tumbuhan mempertahankan teritorialnya dengan menghasilkan senyawa antibiotik atau alelopatik dan binatang tingkat tinggi dengan perilaku. Ukuran teritorial sangat bervariasi, meter sampai kilometer. Keberadaannya dapat berpindah-pindah secara musiman. Home range dapat overlap, namun teritorial tidak. Kegunaan teritorial adalah menyediakan makanan dan pasangan, membentuk siklus reproduksi dalam populasi sehingga dapat mengendalikan besarnya populasi, mencegah pemanfaatan sumber daya makanan secara berlebihan. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu tipe interaksi positif, komensalisme atau mutualisme. Komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan atau netral. Simbiosis komensalisme contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan jatuh, ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contoh adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapatkan bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.